Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ibu sangat berharap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk belajar kembali di kesempatan kali ini ya dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ya langsung saja teman-teman kita masuk ke materi yang ketiga di tema yang kedua ini, yaitu mengklasifikasi informasi yang disajikan dalam buku. Nah, mengklasifikasi maksudnya menggolong-golongkan menurut jenisnya, ya, atau memilah-milah begitu ya, teman-teman. Nah, dalam hal ini, karena kita mengklasifikasi informasi dalam buku, kita menggunakan aspek ya yang 6 yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Ya, Ibu di sini tidak akan mengulas lebih lanjut tentang aspek karena ya kita sudah membahas sebelumnya ya, Ibu yakin ya, Ibu sangat berharap kalian sudah memahaminya ya. Oke, supaya lebih mudah bagaimana cara mengklasifikasi informasi dari buku, di sini Ibu sajikan buku yang berjudul Pilot Peternakan karya Mike Bostock ya, dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids ya. Akan Ibu bacakan untuk kalian ya. Di sini satu paragraf dulu. Perhatikan baik-baik ya. Buku ini berisi cerita persahabatan antara Jolly, si peternak, dengan ternak-ternaknya. Suatu hari di peternakan Jolly, segala sesuatu tidak berjalan seperti biasanya. Sapi memperoleh makanan yang tak seperti biasanya. Domba tak bisa pulang karena tak ada yang menjemput. Si angsa terkunci dalam pagar dan tak bisa keluar. Jolly si peternak kelelahan karena tak sanggup mengurus peternakannya. Namun, ternak lainnya pun membantu Jolly untuk mengatasi masalah pada hari itu. Nah, kalau kalian perhatikan, di sini merupakan cerita fiksi ya teman-teman. Karena, kenapa bisa disebut fiksi? Ya, fiksi itu hayalan ya teman-teman, bukan cerita sebenarnya. Karena di sini ada tokoh yang bernama sapi, domba, dan angsa, yaitu tidak lainnya adalah ternak-ternaknya. Ya. Di sini tokoh utamanya Jolly memiliki hewan piaraan atau ternak-ternak yang bernama sapi, ya maksudnya jenisnya sapi, domba, dan angsa. Nah, di sini ternak-ternaknya ini digambarkan seolah-olah bisa merasakan seperti apa yang dirasakan manusia. Jadi ini cerita kayak khayalan seperti itu ya, karena dalam kisah nyata kan berbeda ya antara manusia dan hewan. Ya walaupun mereka bisa merasakan, tapi tidak bisa mengungkapkan dengan bahasa. Jadi antara manusia dan hewan tidak bisa ya, dengan bahasanya berbeda begitu ya. Kalau di sini digambarkan antara ya si ternak Jolly dengan ternak-ternaknya ini bisa berkomunikasi. Gitu ya, nanti bisa disambung ke paragraf selanjutnya. Insya Allah kalian akan paham nih maksud dari atau kelanjutan dari teks ini. Jadi perhatikan di kalimat pertama. Buku ini berisi cerita persahabatan antara Jolly si peternak dengan ternak-ternaknya, ya, ternak-ternaknya. Nah, di sini berisi penjelasan, ya, judul atau berisi penjelasan tentang buku maksudnya ya. Buku berisi cerita persahabatan gitu. Nanti bisa kita cari aspeknya. Kemudian ada suatu hari di peternakan, ada kata di peternakan, bisa juga kita ambil aspeknya. Kemudian kalau kita mau mencari tokohnya, kita juga bisa di sini ada nama tokoh-tokohnya ya. Seperti itu. Nanti supaya lebih mudah kita buat tabel-tabelnya. Oke, selanjutnya teman-teman. Ya, paragraf yang kedua teman-teman, langsung saja.
Jolie memahami keinginan dan impian hewan ternaknya, yaitu bisa terbang dan berkelana di udara. Jolie, si peternak, pun berusaha membuat pesawat sederhana. Kemudian, Jolie menerbangkan ternaknya satu persatu untuk merasakan indahnya berkelana di udara. Para peternak pun merasa bahagia. Nah, jadi kenapa tadi disebut fiksi, teman-teman? Karena di sini hewan ternaknya bisa merasakan atau maksudnya mempunyai keinginan ya dan impian untuk bisa terbang dan berkelana di udara. Nah, ini hanya cerita khayalan ya, teman-teman. Karena dalam kehidupan sesungguhnya ya hewan-hewan seperti itu ya. Ini hanya cerita khayalan ya. Ya, kalau kalian pernah nonton kartun-kartun ya biasanya kalian tahu lah ya ceritanya. Jadi dibuat seolah-olah ternak-ternak ini bisa merasakan, bisa mengungkapkan perasaannya, ya, bisa berkomunikasi dengan manusia seperti itu. Ya, jadi Jolie si pemilik ternak ya istilahnya memberikan atau mewujudkan impian dari ternak-ternaknya dengan membuat pesawat sehingga mereka bisa berkelana di udara. Dan akhirnya pun bahagia, jadi happy ending ya di sini. Nah, di sini juga bisa kalian buat aspeknya, misalnya bagaimana bisa nih ya, bagaimana Jolie mewujudkan impian ternak-ternaknya. Nah, bagaimana ya dengan membuatkan pesawat ya dan menerbangkannya, itu jawabannya ya. Dan selanjutnya nanti kalian bisa tambahkan sendiri. Oke, klasifikasi informasi yang disajikan buku tersebut ke dalam aspek apa, siapa, dan di mana. Jadi, kita buat pertanyaannya dulu teman-teman, dengan aspek apa dan siapa, ya, yaitu supaya lebih mudah kita awali dengan apa dan siapa, kemudian baru di mana, dan seterusnya. Di sini kita ambil contoh ya, ada 3 aspek ya. Yang pertama aspek apa, kalimat tanyanya seperti ini, apa yang dijelaskan dalam buku tersebut? Langsung dijawab. Persahabatan antara Jolie si peternak dengan ternak-ternaknya ya. Jadi itu menanyakan halnya ya, judul kan, atau menanyakan isi dari buku ya. Jadi tentang persahabatan. Itu ide pokoknya ya. Selanjutnya aspek siapa ya, kalimat tanyanya. Siapa tokoh yang ada di dalam buku cerita ini? Yaitu menanyakan tokohnya atau pelakunya. Jawabannya Jolie, si peternak sendiri, kemudian sapi, domba, dan angsa. Di sini sapi, domba, dan angsa itu adalah mewakili ternak-ternaknya. Ya, jadi ternak-ternaknya itu terdiri dari sapi, domba, dan angsa, begitu ya. Itu merupakan tokoh-tokohnya juga ya, karena yang disebut dalam cerita itu. Jadi tokoh itu tokoh dalam buku, berarti orangnya atau pelaku yang disebut dalam buku cerita itu. Kemudian di mana cerita persahabatan tersebut terjadi, ya, ini aspek di mana, menanyakan tempatnya di mana, di peternakan Jolie, ya, gitu ya. Jadi di sini Ibu contohkan 3 saja, selebihnya untuk aspek kapan, mengapa, dan bagaimana kalian bisa tambahkan sendiri teman-teman ya. Jadi nanti ketika kalian berlatih membuat klasifikasi informasi, kalian membuat 6 karena aspeknya ada 6 ya. Seperti itu. Oke, untuk lebih mudah lagi ya, mengklasifikasi sesuai dengan aspeknya yang 6 itu, kita buat tabel klasifikasi informasi. Nah, ini sudah jadi ya tabelnya. Di sini ada informasi yang nanti disampaikan, kemudian ada aspeknya yang 6, apa, kapan, siapa, di mana, mengapa, bagaimana. Nah, untuk aspek apa, teman-teman, ya, yang tadi sudah kita buat pertanyaannya, ya kan? Dari kita tadi membuat pertanyaan dari apa, siapa, dan di mana, ya. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang dijelaskan atau apa yang diceritakan dalam buku ya yang berjudul Pilot Peternakan. Nah, informasi tadi ya atau jawaban dari pertanyaan apa itu kita bisa
temukan dalam kalimat ini, atau informasinya berada dalam kalimat ini, sehingga informasinya kita tuliskan kalimat ini secara lengkap ya. Jadi buku ini berisi cerita persahabatan antara Joli si peternak dengan ternak-ternaknya. Jadi yang berwarna kuning ini teman-teman adalah jawaban yang tadi kita bahas ya. Jawaban dari pertanyaan dari kata tanya apa. Ya, jadi kalau tadi kita buat pertanyaannya, apa yang diceritakan dalam buku yang berjudul Pilot Peternakan? Jawabannya ini ya, seperti itu. Jadi ini kuncinya ya teman-teman, yang merupakan jawaban ini atau yang dicetak atau yang berwarna kuning ini merupakan clue-nya atau kata kuncinya ya. Ini kuncinya sebagai kunci untuk menemukan aspek ya, seperti itu. Jadi kalau dibuat pertanyaan ini jawabannya begitu ya, kata lainnya. Oke, selanjutnya dengan kata tanya siapa ya tadi ya. Informasinya berada, karena siapa itu kan menanyakan tokoh ya. Jadi informasinya bisa kita dapatkan dari sini. Sama ya, informasinya dari kalimat yang pertama tadi. Karena di sini sudah menunjukkan adanya subjek atau pelaku atau tokohnya ya. Ya, coba kita baca secara lengkap informasinya. Buku ini berisi cerita persahabatan antara Joli si peternak dengan ternak-ternaknya. Nah, di sini Ibu tambahkan sapi, domba, dan angsa karena tidak mungkin kita tulis semuanya ya. Di kalimat penjelasnya di situ dijelaskan ternak-ternaknya bernama sapi, domba, dan angsa ya. Jadi Ibu tambahkan di sini. Kalau ada nama lagi bisa ditambahkan namanya siapa ya. Jadi ini sudah mewakili ternak-ternaknya. Nah, di sini nama tokohnya karena aspeknya siapa ya kan, aspek siapa menanyakan tokoh atau pelaku atau subjeknya. Jadi yang diwarnain kuning sebagai jawabannya dari kata tanya siapa. Di sini ya, informasinya harus ditulis lengkap ya, namanya informasi ditulisnya lengkap ya teman-teman. Nggak boleh yang kuning saja, nggak boleh ya. Jadi beda nanti ujungnya ya. Jadi itu kalau ditulis kuning saja berarti langsung aspeknya. Tapi yang namanya informasi ditulisnya secara lengkap. Ya. Kemudian aspek di mana? Tadi kita membuat pertanyaan dengan kata di mana, berarti aspeknya di mana. Nah, informasinya ya, ingat informasi itu berupa kalimat utuh ya, sempurna, tidak boleh dipotong-potong. Nah, aspeknya itu suatu hari di peternakan Joli, segala sesuatu tidak berjalan seperti biasanya. Nah, di peternakan, ini kan menunjukkan tempat ya. Ini yang merupakan jawaban dari kata tanya atau kalimat tanya dengan diawali di mana ya. Jawaban dari kata tanya di mana. Kalau dibuat pertanyaan, di mana cerita tentang persahabatan itu? Ya. Jawabannya di peternakan, ya. Seperti itu. Dan untuk aspek kapan, mengapa, bagaimana bisa kalian tambahkan sendiri, ya. Insya Allah kalian sudah mudah ya. Ibu sangat berharap sih, mudah-mudahan kalian sudah bisa memahaminya. Karena ini tinggal mengulang teman-teman ya, hanya saja mungkin modelnya atau kalimat atau teksnya yang berbeda ya. Tapi intinya sih sama ya teman-teman. Jadi jangan bingung. Yang terpenting yaitu kalian sudah memahami nih maksud dari 6 aspek ini. Jika kalian misalkan sampai sekarang belum bisa memahami 6 aspek ini, nanti untuk selanjutnya akan kesulitan ya, karena teman-teman ya, Ibu ingatkan lagi di kelas 5 ini kita mengulang materi kelas 4 ya dengan ya aspek-aspek ini. Kemudian nanti di kelas 6 diulang lagi. Jadi kalian benar-benar Ibu sarankan itu, Ibu anjurkan ya, justru harus paham dulu supaya lebih mudah. Misalkan kalian sudah paham maksudnya, mau diganti dengan teks apapun, insya Allah bisa gitu ya. Oke, begitu. Ya, insya Allah mudah ya. Kalau ini sudah paham, insya Allah mudah. Jadi, teman-teman, untuk latihannya, maksudnya,
ini kalian bisa lanjutkan sendiri ya. Supaya lebih paham gitu, ditambah ke bawah 3 lagi ini bisa dibuat sendiri di rumah ya. Oke, selanjutnya ya, materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu menyampaikan hasil klasifikasi informasi. Kalau tadi sebelumnya kita membuat klasifikasi informasinya, sekarang bagaimana menyampaikan hasilnya ya. Nah, untuk menyampaikan hasil klasifikasi informasi, sebaiknya dimulai dari informasi yang tergolong aspek apa atau siapa. Seperti yang tadi disampaikan bahwa untuk membuatnya itu, membuat klasifikasi memang lebih mudah kita mulai dari aspek apa atau siapa ya. Jadi ditunjukkan dulu objeknya, kemudian subjeknya begitu. Nah, selain itu juga kalian harus menyajikan dengan menggunakan kosakata baku, ya, kosakata baku. Bukan bahasa sehari-hari. Kosakata baku itu maksudnya adalah perbendaharaan kata yang sesuai dengan kaidah tata bahasa Indonesia, ya, yang sudah diatur, ya begitu. Jadi kalimat yang efektif, yang mudah dipahami. Oke. Ya, teman-teman, setelah membuat hasil klasifikasi informasi, selanjutnya kita menuliskan kembali ya, atau membuat catatan untuk menyampaikan hasil klasifikasi informasi ini. Jadi kita tuliskan kembali informasi atau klasifikasi informasinya yang ada di tabel, supaya informasi yang kita sampaikan kepada pembaca itu lebih mudah dipahami. Contohnya seperti ini ya. Jadi kalian harus memulainya dengan salam membuka. Misalnya, Assalamualaikum teman-teman, atau selamat pagi, Assalamualaikum, boleh ya. Nah, ini contoh ya, misalnya saya Anissa, misalnya. Saya Anissa ingin mempresentasikan hasil klasifikasi informasi dari buku yang saya baca. Buku ini berjudul Pilot Peternakan yang ditulis oleh Mike Bostock dan diterbitkan oleh Erlangga for Kids. Ada beberapa informasi yang penting yang saya dapat setelah membaca buku ini. Informasi-informasi itu kemudian saya golongkan ke dalam 6 aspek, yaitu apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Nah, informasi yang tergolong aspek apa dalam buku ini yaitu, nah jadi kalian tuliskan ya teman-teman, dimulai dari apa gitu, jadi ditulis di sini secara detail ya, lebih jelas. Informasi yang tergolong aspek apa dalam buku ini yaitu, nah ini kalimat yang ada dalam teks tabel tadi, atau dalam teks yang kita bacakan, kita tuliskan kembali. Jadi, yaitu ya, buku ini berisi cerita persahabatan antara Jolly, si peternak, dengan ternak-ternaknya ya. Jadi ini yang merupakan aspek apa. Selanjutnya, informasi yang tergolong aspek siapa dalam buku ini yaitu buku ini berisi cerita persahabatan antara Jolly, si peternak, dengan ternak-ternaknya. Dalam di sini ternak-ternaknya di sini yaitu sapi, domba, dan angsa. Ya, ini mewakili ternak-ternaknya ya, mungkin masih ada lagi. Ya, jadi ini nama tokohnya, siapa? Tuliskan karena tadi informasinya dari kalimat ini ya, yang sama. Boleh ya, jadi satu kalimat itu bisa diambil satu atau lebih ya. Bisa 2, bisa 3 bahkan mungkin ya. Jadi ketika kita cermati kalimatnya, kita bisa menemukan satu atau lebih aspek ya di dalamnya. Ya, selanjutnya, informasi yang tergolong aspek di mana dalam buku ini yaitu suatu hari di peternakan Jolly, segala sesuatu tidak berjalan seperti biasanya. Jadi, tempatnya itu ya, yang menunjukkan tempat di sini adalah peternakan Jolly. Karena tadi kita ngambil contohnya hanya apa, siapa, di mana, ya. Untuk selanjutnya kalian bisa menambahkan sendiri, gitu ya, teman-teman. Jadi karena ada 6 aspek, kalian juga harus membuatnya 6. Oke, jadi supaya lebih mudah dan kalian memahami sendiri, ya,
materi kita hari ini dengan praktek tentunya. Ya, insya Allah kalian sambil belajar ya, jadi mempraktekkan apa yang sudah disampaikan dengan melakukan kegiatan 2.4 ya teman-teman. Silahkan di situ pertama kalian baca buku dulu. 2.4 ada hubungannya dengan 2.3 ya, jadi 2.3 dan 2.4 itu bersambung. Yang pertama kegiatan 2.3 dulu ya, membaca buku, boleh non-fiksi atau fiksi, jadi boleh cerita khayalan atau yang seperti ini tadi, atau boleh cerita non-fiksi, kisah nyata ya, atau sirah itu kan bisa ya. Apa saja bebas judulnya, ya ditulis di buku tulis ya tentu saja. Dibuat seperti tadi ya, klasifikasi informasinya boleh, langsung tabel-tabelnya boleh. Ya, setelah itu kalian buat hasil ya, menyampaikan atau catatan menyampaikan hasil klasifikasinya. Ya, seperti ini. Dibuat 6 aspek ya. Kalau ini hanya 3, kalian tambahkan 6. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi dimulai dari kegiatan 2.3 dan bersambung ke 2.4. Gitu ya. Silahkan dikerjakan ya. Kalau misalkan ada yang masih ingin ditanyakan, seperti biasa silahkan langsung tanya ke WA Ibu ya. Baik, materi kita sampai di sini dulu ya. Insya Allah kita lanjutkan ke tema yang ketiga ya. Alhamdulillah ini terakhir untuk materi di tema yang kedua. Oke, selamat belajar dan barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.